Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman memoris semua. Ini hari keempat atau kelima ya? Keempat ya? Keempat. Keempat, alhamdulillah masih bertahan keempat ya. Saya masih mendisiplinkan tubuh saya, pikiran saya juga untuk selalu, karena sudah kita siapkan 2 tahun, jadi ya santai, tapi juga saya harus tetap fokus. Saya selalu membawa ini, daftar jadwal dan sebagainya. Hari ini unggah acara-acara yang akan kita selenggarakan bersama. Dan saya sekali lagi mengucapkan tidak hanya beribu terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman memoris yang mendukung festival ini. Karena festival ini adalah bentuk perayaan kita sebagai memoris untuk saling bertemu dan berbagi cerita kehidupan. Nah, pagi ini sangat istimewa karena buku seorang perempuan yang pertama, penulisnya cantik, memorisnya cantik, dan dipandu oleh ibu yang cantik juga, dan keduanya guru PAUD, luar biasa sekali. Betapa sabarnya kan ya, luar biasa. Nah, memoir yang akan kita obrolkan pagi ini berjudul Messages from My Father. Kebetulan saya editornya. Kisah nyata seorang perempuan meraih mimpi berkat pesan-pesan ayahnya. Biasanya seorang perempuan bisa dekat sama ayahnya ya. Kalau saya dekat dengan ibu, itu hal biasa. Nah, ketika saya menerima naskah ini, saya langsung menyatakan, oke, buku Bu Sapta saya cetak 300. Ini harus dikemas cetak timbul spot UV emboss karena ini istimewa. Istimewanya banyak sekali. Sebagai editor saya punya kategori bahwa buku ini akan laris. Walaupun tahun pertama ketika terbit buku ini agak berat, tahun kedua lumayan, tahun ketiga ya, itu di setiap toko yang kita titipi itu ranking 1 semua. Berarti prediksi saya tidak meleset. Ini prediksi seorang editor itu dipertaruhkannya di sini. Karena editor itu profesi sepanjang masa mengawal naskah dan penulisnya nasibnya nanti seperti apa ya kan? Atau kelak akan seperti apa? Saya diuji sebagai editor, saya diuji. Dan alhamdulillah tahun ketiga ini di gudang Diomedia tinggal 30-an, yang lain masih tersebar dan setiap laporan penjualannya naik ranking 1 terus. UMS 9 eksemplar toga mas yang kita titipi juga, berdekir juga, buka juga. Saya sangat bersyukur bahwa ketika menerima naskah ini istimewa dan karena memiliki kekuatan. Setiap naskah punya kekuatan ya. Kekuatannya apa? Kekuatan cinta seorang ayah yang pesan-pesannya diberikan kepada putrinya, dan mimpi-mimpi yang berupa pesan ayahnya itu bisa diberikan oleh memoris kita yang akan kita obrolkan hari ini. Judul aslinya nanti akan cerita ya. Judul aslinya bukan ini, saya akhirnya memberi kesimpulan yang cocok adalah Messages from My Father. Judul aslinya seperti skripsi panjang itu hal yang biasa, nggak apa-apa, santai saja. Di tangan editor kita harus lebih elegan membuat judul. Dan untuk moderator kita ini berasal dari Lampung, seorang ibu luar biasa, putranya 1, putrinya 1, cantik dan tampan semua. Dan saya ingin membacakan profilnya. Panggilan sehari Bunda Heti ya. Bunda Heti Arifin. Ya. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, merupakan anak dari pasangan Ibu Helmawati dan almarhum Bapak Yardi. Penulis menyelesaikan pendidikannya di SD Kedaton, Kecamatan Kasoi, Waikanan, Lampung. SMP 1 Kasoi, Waikanan, Lampung juga. SMA PKP, Jakarta Islamic School, DKI Jakarta. Sekarang apa sudah selesai kuliahnya ya? Sudah selesai, Mas. Alhamdulillah, selamat. Iya, jadi sambil mengajar sambil kuliah. Tinggalnya di Sleman ya. Ibu Heti ini merupakan istri Bapak Ustonul Arifin dan merupakan ibu dari Salsa dan Fikri. Telah menulis banyak buku. Misal Sekar, ini adalah buku tunggalnya, novel, kemudian memoir, seri memoir banyak sekali yang diikuti bersama di media. Kemudian
novel ini, novel bersama emak-emak gaul ya, Alif-Lamia. Kebetulan saya yang diminta untuk menerbitkan bersama tim kreatif Media. Dan buku-buku tunggalnya sedang disiapkan, ada Umba-Umba, Pengadilan Sejam, dan juga Bidara. Ini keren sekali, sangat kreatif. Nah, tanpa panjang lebar, kalau saya yang biasa jadi moderator, itu kan nanti sampai sore bisa tahan saya ngomong. Kita akan sebelumnya memberikan waktu obrolan Messages from My Father, kisah nyata seorang perempuan meraih mimpi berkat pesan-pesan ayahnya, dipandu langsung oleh moderator hebat kita, Ibu kita, Ibunda Hetty Arifin. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mas Dio atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kenal semuanya, teman-teman yang telah berkenan hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, alhamdulillah kita di balik pandemi seperti ini ternyata ada hikmah yang bisa kita petik, yaitu kita jadi mengenal apa itu Zoom, apa itu Meet, Team, webinar. Coba kalau mungkin tidak ada pandemi, saya rasa kita masih dengan pola-pola seperti dulu. Jadi di balik adanya musibah, ternyata ada hikmah yang kita bisa petik seperti itu. Puji syukur, alhamdulillah, saya juga diberi kepercayaan oleh Mas Dio untuk membersamai teman-teman di sini. Sebetulnya saya waktu diminta itu, waduh Mas Dio, saya itu tidak terbiasa bicara di depan, kecuali di depan anak-anak, itu beda lagi. Jadi saya tuh agak grogi sebetulnya. Tetapi Mas Dio meyakinkan, ayo Bu Hetty, tidak apa-apa. Ya, sudah akhirnya saya menerima permintaan beliau. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya. Baiklah teman-teman, karena hari ini kita sebetulnya akan bicara santai saja ya Mas Dio ya, ngobrol santai. Tetapi insya Allah kita bisa memetik pelajaran, kita belajar dari narasumber yang keren ini. Namanya Ibu Saptah Wahyuningsih. Nanti akan ada pemaparan materi dari beliau, lalu akan ada tanya jawab. Di tanya jawab tersebut kita akan mengadakan kuis giveaway. Nah, nanti luar biasa, makasih Bu Saptah. sama-sama. Karena Dio Media biasanya gotong royong ya. Nggak apa-apa. Lalu setelahnya penutup. Baiklah, untuk yang acara pertama kita pembukaan dahulu. Saya persilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Terima kasih. Semoga acara kita berjalan lancar hingga akhir nanti. Selanjutnya akan ada pembukaan sedikit tetap ya Mas, walaupun ini hari yang keempat, ini supaya resmi dan ada gregetnya walaupun sedikit, tetap harus ada pembukaan dari founder CEO Dio Media. Monggo Pak Dio. Wah, tadi sudah. Apa-apa, ini resmi saya mau. Oh iya, Betul. saya sangat senang sekali bahwa pagi ini luar biasa bersama teman-teman Memoaris yang hadir. Singkat saja bahwa festival ini adalah untuk kita semua mempertemukan teman-teman Memoaris untuk berbagi cerita kehidupan. Karena orang yang berani menulis pengalaman pribadi, yaitu memoir adalah pengalaman pribadi, itu tidak hanya ingin dibagikan kepada dirinya sendiri atau bercakap, tapi ingin dibagikan kepada orang lain. Nah, tadi saya di depan sudah cerita bahwa saya sekarang sedang senang membaca buku Viktor Frankl, dari Makna Hidup ya, bahwa meaning for life ada tiga hal yang berhubungan dengan manusia ya kan ya. Kita berhubungan dengan manusia
itu biasanya ada yang namanya ingin sukses atau berhasil. Nah, saya ingat sekali ketika Haidar Bagir, founder, sekarang presiden direktur Mizan Group, kebetulan CEO-nya itu perempuan juga. Saya tidak pernah bosan bahwa di Indonesia 2 penerbit raksasa itu dipegang oleh perempuan. Gramedia dipegang oleh Ibu Siti Gretiani. Kalau seorang CEO di penerbit pasti seorang editor berkarir dulu sebagai seorang editor dan juga penerjemah. Ibu Siti Gretiani itu awalnya editor dan juga penerjemah. Sekarang jadi CEO. Bu Mutia dari Mizan. Itu Pak Haidar adalah yang mendirikan saat mahasiswa kuliahnya di ITB dengan kelompok mahasiswanya itu sering bikin diskusi, diskusinya itu dibukukan. Dulu namanya Penerbit Pustaka, sekarang menjadi salah satu penerbit terbesar di Indonesia, Mizan. Punya lembaga pendidikan juga seperti Tiga Serangga, namanya Lazuardi Kamila. Nah, saya sangat terpengaruh ketika membaca sebuah buku dan itu sangat excited bagi saya. Salah satunya adalah ketika bicara tentang kesuksesan, bahwa sukses itu ada 3. Bitter success, toxic success, dan meaningful success. Mungkin kita kenal istilah toxic relationship. Kesuksesan juga sama. Sukses yang beracun. Sukses tapi beracun pada hidup dia atau kita. Apapun yang membuat racun dalam hidup kita pasti kan tidak baik, ya kan? Sukses diperoleh dengan cara yang tidak baik. Tapi toxic. Ada yang kedua adalah bitter success. Sukses tapi pahit. Bayangkan ya. Sudah sukses, berhasil, tapi rasanya pahit. Nggak enak sekali ya. Nah, teman-teman nanti bisa memberikan contoh-contoh. Terus yang ketiga adalah meaningful success. Sukses yang bermakna. Festival ini memiliki makna yang sangat dalam bagi kita semua bahwa kita telah berbagi cerita kepada kehidupan. Inilah yang kita sebut dengan meaningful success. Kita telah berhasil menulis pengalaman kita dan kita punya tujuan yang sangat mulia, yaitu punya makna kepada kehidupan itu dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita tulis. Kita sambut bahwa apa yang kita tulis ini adalah sukses yang bermakna. Jadi paling tidak orang yang setelah menulis itu telah sukses. Sukses bagi memorisnya. Itu yang paling penting. Nanti masalah laku dan tidak laku itu misteri. Kalau saya seperti itu. Mungkin itu dulu Bunda Heti. Saya buka ya. Saya buka dengan semangat bahwa kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu memiliki hidup yang bermakna dengan berbagi cerita kehidupan. Karena menulis memoir, jiwa kita berpendar. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dio. Selanjutnya kita akan tidak usah menunggu lama-lama. Akan ada pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Saptawe. Saya persilakan waktu dan tempat. Monggo Ibu. Iya, terima kasih Bu Heti. Pemaparan materi kesannya saya memberikan apa gitu ya. Padahal kan ini kita sharing ya, kita sama-sama belajar. Ya kebetulan aja saya sudah memiliki buku tunggal dan kata Mas Dio, pokoknya harus ikut festival. Apa saya bisa Mas Dio? Bisa, apa layak buku saya diikutkan festival? Oh layak banget kata Mas Dio. Ya sudahlah, dengan kata bismillah saya ikutin kata Mas Dio aja. Saya harus manut karena apapun yang terjadi Mas Dio itu luar biasa ya. He's my hero. salah satu iya kan semalam itu saya ngikuti hero itu ya, sayang sekali saya terlewatkan. Nggak tahu ya waktu itu saya sibuk apa gitu loh, kok sampai saya nggak nulis yang hero itu. Harusnya ada beberapa orang yang tentunya berjasa di kehidupan saya. Kalau di dunia literasi jelas banget yang paling berjasa di dunia literasi itu yang pertama sahabat saya yang sekarang jadi moderator, yaitu Bunda Heti. Itu luar biasa banget itu beliaulah yang pertama kali memperkenalkan saya di dunia literasi, di apa Mas Dio, memoaran apalah pokoknya seperti itu ya. Jadi
awalnya saya mengenal dunia literasi, khususnya memoir itu begini, Bu, Bapak. Jadi saya sama Bunda Heti itu benar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dio ya, kami satu lembaga, satu atap. Kalau Bunda Heti itu di kelompok bermain, saya di TK. Kami satu atap dan kami sering berkunjung di perpustakaan lembaga kami. Jadi lembaga kami itu waktu itu mendapat apa ya namanya sumbangan ya, sumbangan buku dari salah satu percetakan di dekat lembaga kami. Nah, di situ tuh bukunya bukan hanya buku anak-anak, tapi juga buku-buku untuk guru juga, salah satunya novel. Nah, biasanya kami berkunjung ke situ di perpustakaan itu. Nggak tahu kenapa saya sampai sama Bunda Dinda, kok yang berkunjung kita ya, saya gemes sama buku guru yang lainnya, kok buku sebanyak ini nggak ada yang tertarik baca gitu. Nah, nanti biasanya tuh dari, "Dah, yang ini nih bagus nih." Yang mana ini? Udah selesai, udah nanti aku bawa. Terus, udah yang ini nih bagus nih. Kayak gitu. Nah, dari obrolan-obrolan itu, jadi Bunda Heti ini rupanya mengamati tingkah saya, sikap saya, karakter saya, dan salah satunya saya tuh suka centil terutama di sosmed ya, di Facebook. Saya biasanya nulis, jadi saya jarang sekali memposting foto, hanya foto saja. Biasanya saya selalu sertakan apalah caption yang alay-alay seperti itu. Nah, rupanya itu diamati oleh Bunda Heti. Dan Bunda Heti waktu itu ya pas di perpustakaan gitu bilang, "Halah, nulis kok cuman di Facebook." Lah terus gimana, Ndang? Tulis aja di buku katanya. Hah? Apa aku bisa? Ini kalimat dari Bunda Heti yang sampai sekarang masih apa ya, melekat gitu ya di mindset saya tuh melekat banget. Ya sekarang ubah pertanyaanmu. Jangan bagaimana aku bisa apa aku bisa, tapi bagaimana caranya kamu bisa. Oh gitu ya, Nda ya. Iya, itu benar luar biasa itu masih saya ingat betul. Terus gimana Nda caranya? Gampang lah, nanti kalau ada undangan menulis ikut aja gitu. Ya bolehlah saya bilang gitu. Nah, akhirnya kalau nggak salah bulan Juli 2009 apa Juni 2009 itu 2019 sorry 2019 Bu Eti memberikan share apa namanya undangan menulis dari Diomedia. Waktu itu ada beberapa tema, Bapak Tercinta, kemudian bahagia berumah tangga, pekerjaan, tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Sudah ndak ini tak share itu di WhatsApp gitu. Saya buka. Terus satu gimana? Ya udah pilih aja, Bunda Sabta mau yang mana gitu. Oke, saya cobalah yang pertama itu memoir bersama Bapak Tercinta. Itu memoir bersama Bapak Tercinta itu akhirnya saya nulis tuh. Tapi lucu dulu tuh, saya nggak kenal terus nulisnya gimana? Ya udah tulis aja di WhatsApp, coba kirim ke saya. Jadi saya nulis naskah itu di kayak chatting gitu. Nanti direkod sama Bunda Heti itu luar biasanya beliau tuh. Bayangkan chat itu direkod sama beliau, kemudian dijadikan apa ya kayak naskah. Dah, sudah nih jadi. Hah? Dari mana? Ya itu dari WhatsApp-nya itu udah disimpan dan lain sebagainya. Kemudian ditunjukkan mana flash diskmu gitu. Saya kasih flash disk saya. Tuh udah rapi-rapiin tuh. Hah? Jadi 4 lembar. Jadi buku pertama saya itu hanya 4 lembar saja. Itu memoir Bapak Tercinta. Terus udah habis ini, nih tak kasih nomornya, ini namanya Mas Ngadio. Nanti Nda Sabta hubungin aja Mas Ngadio gitu. Oh, nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa, udah WA aja. Terus nanti kirim email, itu dikirim lewat email. Nih emailnya. Ya udah, akhirnya saya menghubungi Mas Nadio. Kemudian saya kirim naskah di emailnya Diomedia. Jadilah buku memoir bersama Bapak Tercinta. Itu memoir pertama saya. Setelah itu saya ikuti terus. Ayo ikut undangan lagi. Buku kedua saya itu memoir bahagia berumah tangga. Memoir bahagia berumah tangga itu buku kedua saya. Dan kan setelah itu di sela-sela saya mengikuti undangan, Mas Dio mengatakan, Bu Sabta, cobalah bikin buku tunggal. Gitu. Hah? Buku tunggal? Itu harus berapa halaman, Mas Dio? Ya, paling tidak 100 halaman. Hah? 100 halaman apa bisa? Ya bisa. Terus caranya gimana? Ini yang juga saya terapkan, tips
tipsnya dari Mas Dio, one day, one page. Jadi kalau 100 halaman, kalau Bu Sapta itu tertib, biasanya insya Allah nanti 3 bulan, 4 bulan sudah selesai. Karena tiap hari menulis 1 lembar, 1 hari 1 lembar. Gitu. Oh begitu ya. Terus bagaimana memulainya? Gimana memulainya? Ya mulai dari sekarang Bu Sapta gitu. Jadi akhirnya saya coba beranikan diri menulis buku tunggal. Tapi di sela-sela itu saya juga ikutin buku-buku antologi yang lainnya, memoir antologi yang lainnya. Gitu. Itu sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Iya, terlihat. Sorry. Bagus sekali bunga-bunganya. Oh gitu ya. Oh gimana nih? Ditarik ke bawah, Bu. Sebentar. Selain yang PowerPoint, yang Enggak, saya PDF. jadi keluar nih. Hah? Sebentar. Itu tinggal di scroll aja, nanti jalan PDF-nya. Sebentar ini tadi ini apa namanya? Gampang itu. Kok jadi keluar dari meeting ini? Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya keluar dulu ya. Bu Sapta keluar dulu, lagi benerin trouble sedikit. Oh, yang tadi itu saya sebetulnya malah lupa loh, Mas. Cerita itu saya malah nggak inget loh. Iya, gimana ceritanya? Iya. Memang dulu itu kadang di dapur itu suka bicara tentang buku. Kebetulan saya itu ya pembaca buku seperti itu. Dan penjual buku. Nah, itu sama ya kayak saya ya, penjual buku juga ya. Ya, itu kita membuat cerdas ya, Bu ya. Iya, jadi Bu Sapta itu sebetulnya saya pancing biar beli buku juga. Ya, saling beli buku itu penting. Betul, bikin cerdas toh. Bikin cerdas kan? Betul. Oke, saya bilang penulis kalau tidak membaca, oke bisa nulis, tetapi tidak akan punya rohnya seperti itu. Jadi kalau mohon maaf, kayaknya HP itu agak berdekatan apa ya? Bergaung? Ya, oke. Iya. Sekarang udah oke. Ya. Oke. Penulis jadi kalau itu. Saya ulangi ya, penulis kalau hanya menulis tanpa banyak baca buku tidak punya roh, itu betul sekali. Betul sekali. Nah, nanti kita akan cerita. Silakan. Oke. Ini sepertinya sudah bisa lanjut ya. Monggo. Iya. Ini cover saya ya, Bapak Ibu. Ini cover saya. Kemudian sebentar. Tadi mana ya slide saya yang tadi sudah sempat terbaca oleh ini profil saya. Ya. Nama asli saya itu sebenarnya Sapta Wahyu Ningsih. Tapi kalau menurut saya kalau terlalu panjang mungkin nanti gimana ya, kalau buku kan biasanya penulisnya juga singkat ya namanya, ya udahlah Sapta W aja, padahal aslinya Sapta Wahyu Ningsih, ada 3 kata. Kemudian lahir Madiun 25 September 1974, suami 1 ya. Bernama Samsul Arifin, nggak tahu kenapa ya kebetulan Bu Heti itu namanya suaminya juga Ustanul Arifin, sama-sama dipanggil Pak Arifin. Jadi suami saya juga kalau di kantor panggilannya Pak Arifin. Profesi juga sama ya. Hanya saja kalau Bu Heti suaminya Pak Ustanul Arifinnya Bu Heti itu polisi, kalau saya angkatan udara. Itu anak saya memiliki dua putra putri. Yang pertama Ken Agni Bagaskara, Pradaneswara. Sekarang alhamdulillah sudah lulus dari UGM. Kemudian yang kedua, terima kasih. Terima kasih. Tinggal nunggu wisudanya aja. Kayak ponakan saya ya, di UGM juga. Bu Novi, Mbak Novi juga UGM, banyak jadi UGM di sini. Oh iya. Mbak Novi alumni UGM ya? Iya, satu jurusan sama ponakan Mas Dio. Gitu. Mas Dio sekarang jadi dosen ya Mas Dio ya di sekolah ininya ya, vokasi. Iya, persiapan S3 ke Inggris.
Keren, Terima Wah, keren kasih ya. banget. hebat, keren. Masih belajar. Keren banget, Mas. Kalau saya kan ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga yang hebat. Iya. Oke, itu ya. Kalau anak kedua saya, Ken Widyaswari Lintang Kawurian, biasa dipanggil Lintang, masih SMP kelas 2. Itu saja. Oh, kami tinggal di Sleman. Jadi sejak 2007 kami tinggal di Yogyakarta. Setelah berpindah-pindah dari mulai Bali, Bandung, kemudian di Jogja. Suami Di saya Bali juga Mbak Sapa ya. pernah di Bali itu ketika kuliah S2. Suami saya kuliah S2 di Fakultas Kedokteran di Udayana. Nah, Jadi ya. saya ikut ke Bali waktu itu. Jadi anak saya Bagas itu dia TK-nya di Bali dia. Kemudian balik ke Bandung, pindah ke Bandung. Di Bandung hanya 16 bulan saja, terus pindah ke Jogja. Jadi Yogyakarta itu termasuk lama dan insya Allah ini ya sampai nantilah kita sudah menetap aja di Jogja. Bahkan kemarin ketika suami saya pindah ke Pekanbaru, kami ya udahlah nggak usah ikut pindah gitu. Nah, kebetulan suami saya kuliahnya S3 dapatnya di UNY, jadi kan nggak usah kemana-mana lagi gitu. Hanya sekarang aja di Jakarta. Di Jakarta kan dekat ya, jadi ya nggak perlu pindah-pindah lagi. Jadi insya Allah betul, insya Allah kami tetap tinggal di Jogja. Tapi monggo silakan nanti Bapak Ibu yang berkunjung ke Jogja, nanti silakan nanti Sleman ya, mampir. Mbak? Oh, Gimana? Aku dulu kosnya juga di daerah Sleman, Pogung. Oh, Pogung, iya, Pogung Slemannya itu kan di mana? Di dekat dekat Sucipto. bandara ya? Betul, di Berbah. Iya, di Berbah. Oh, Ya, nanti hubungi saya ya. Kalau ke Jogja siapapun Bapak Ibu, Iya, kalau iya. berkunjung ke Jogja nanti silakan Dulu main ke sebelum Jogja. pandemi aku suka ke Jogja. Oh, ya. Sekarang nggak pernah lagi setelah pandemi. Sekarang sudah dibuka kok. Oh iya, udah ya. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, ini cover saya. Saptawe Message from My Father. Kisah nyata seorang perempuan yang meraih mimpi berkat pesan-pesan ayahnya. Ini luar biasa banget covernya. Nah, ada sedikit cerita tentang cover. Mas Dio masih ingat? Saya jadi malu loh pada soal Gak cover. apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mas Dio, Apa. kita Tapi ceritaan aja. begini, saya menghadapi penulis itu banyak ragamnya ya. Ada yang bilang, aku nggak serak kayak gitu. Aduh, langsung nyelekit itu kan biasa itu. Walau iya, jadi saya ada yang seperti ini. Terserah Mas Dio. Ada yang mengkritisi, aku pengen gini. Tapi dengan cara, Mas boleh nggak minta dibuatkan yang lain? Ya aku kalau dengan cara seperti itu diplomatis aku sangat welcome ya. Tapi aku bilang kalau aku nggak sudah kayak gitu, istilah ikut aja. Habis itu malas ngurusi. Biasanya aku kayak gitu orangnya. Tapi kalau yang suportif, negosiasinya bagus, saya sama-sama suportif juga, sama-sama mendukung kayak gitu. Jadi kita tidak bisa semuanya sendiri juga. Karena saya editor yang yang bertanggung jawab, yang diberi amanah, maka saya ingin menciptakan buku itu dengan kemasan yang bagus karena akan abadi awet itu loh. Saya masih ingat sekali Mas Dio pakai foto saya ya, boleh nggak gitu. Oh iya, nanti kalau misalnya biografinya Bu Sapta enggak apa-apa, tapi ini kan topik utama adalah ayah kan ya, pesan-pesan ayah kayak gitu. Itu lucu banget itu Pak. Mas Dio. Yang membuat Bu Sapta tidak serak barangkali karena digendong itu ya. Bukan Pak, jadi begini awalnya. Anak gadisnya ditaruh di pundak. Ya. Gini. Jadi bukan cover ini Pak. Tadi yang sudah dicuplik ya sama Dio. Jadi gini dari awal, Bu Sapta sekarang proses cover loh. Oh iya gitu. Mas Dio boleh nggak saya kasih masukan apa Bu Sapta? Gimana kalau itu covernya itu foto saya tapi ilustrasi gitu. Mas Dio langsung ketawa.
Bu Sabta emang mau nyalek. Sampai sekarang masih ingat. Oh iya iya. Sampai sekarang saya masih Fotonya ingat. foto Mbak Sabta usia dewasa apa waktu kecil? Ya waktu ini sekarang misalnya saya foto, Persis, tapi Bu. berupa Oh, tapi berupa ilustrasi gitu. Jadi nggak foto saya gitu. Terus itu jawabannya Mas Dio sambil ketawa, emang Bu Sabta mau nyalek gitu. Itu lucu banget. Terus saya, oh gitu ya, jangan Bu Sabta, tapi dikasih arahan sih sama Mas Dio. Terus jadi gimana Mas Dio, Bu Sabta bukunya ini tuh tentang begini nanti coba deh gitu didesainkan. Nggak lama itu begitu dikasih ini Bu Sabta covernya, ini jadinya ini, aduh ya Allah luar biasa sekali Mas Dio. Bener, saya suka banget, saya bilang gitu. Mas Dio, untung ya waktu itu Mas Dio nggak ikutin saya. Coba kalau ngikutin saya malu saya. Ya iyalah, saya penerbit juga malu kalau saya. Jadi gitu Pak. Jadi bukan karena anak gadis yang digendong, bukan. Tapi waktu itu saya ada opsi foto saya gitu. ini Saya kan bener loh. ada, kalau diperhatikan dari covernya ini kan filosofinya itu dalam gitu kan, dengan Betul. seorang ayah Iya. yang memanggul ya apa istilahnya, Manggul. anaknya gitu kan. Itu kan ya kayak aku juga pengalaman waktu kecil juga pernah juga seneng banget diperlakukan seperti ini Betul. sama Bapak. Jadi nggak hanya mengajak main waktu kecil, tapi juga mensupport sampai udah dewasa, sampai mencapai Betul. cita-cita gitu. Jadi keren banget dari covernya juga, Mbak. Iya, makanya ini Bu Sabta gimana? Hah, saya luar biasa sekali. Ya Allah Mas Dio, surprise. Untung Mas Dio nggak ikutin saya ya. Terus ketawa aja. Jadi kalau bahas cover itu saya masih ketawa aja. Emang Bu Sabta mau nyalek. Makanya sampai sekarang saya tuh kalau lewat ada baliho caleg itu mesti saya inget itu. Kayak gitu. Nah, dulu tuh ada dua pilihan, warna hijau sama warna ini. Dan kebetulan kan memang saya suka warna creamy, warna coklat dan lain sebagainya itu saya suka, kebetulan krem. Ya udah Mas Dio, saya pilih ini. Oke. Akhirnya jadilah cover buku seperti ini, timbul ya Mas Dio ya tulisannya. Luar biasa sekali, ilustratornya tuh bagus banget. Spot Saya UV suka. emboss namanya. Spot Oh UV gitu. emboss. Mm-mm. Spot itu yang mengkilap, emboss itu yang Betul. tinggi. Kayak Alif Lamia punya Bunda Heti juga gitu. Betul, itu Biasa saya punya juga Mbak Novi ya. Pak keren. Iswandi juga. Kabar ya Mas Dio, Nah, saya kemarin karena masih repot nih, adik saya iya, lamaran baru kan mantu tanggal ya. 11 kemarin. Terus nikahnya nanti tanggal 19 Maret tahun depan. Jadi karena udah nggak punya mama, terus papa juga jauh di sana di kampung, jadi yang seksi sibuk di sini ya saya satu-satunya kakaknya. Otomatis ya Mbak Novi ya. Iya, jadi aduh aku mikir, aduh aku lagi dikejar deadline juga nih, janji sama Mas Dio nih mau nyelesain ini ngedit buku tunggalnya gitu. Cuma pikirannya jadi terpecah-pecah. Insya Allah sih Mas Dio ya, saya usahakan secepatnya selesaikan editnya. Oke, siap. Oke, ini ya perjalanannya panjang ya. Saya menyelesaikan buku ini kurang lebih ada 7 bulan. Saya menyelesaikan buku ini. Jadi dari mulai November akhir sampai bulan Juni 2020. Jadi November 2019. Terus kemudian saya berhasil membubuhkan kata selesai itu di bulan Juni 2020. Nah, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Heti bahwa pandemi itu ternyata berpengaruh bagus juga buat kita gitu. Jadi nggak selamanya musibah itu berpengaruh buruk ya. Nah, buktinya saya membuktikan sendiri. Jadi ceritanya saya kan stuck ya, mulai November sampai berapa bulan tuh saya stuck. Jadi terbengkalai, ini naskah ini terbengkalai. Tapi saya tetap mengikuti antologi ya, undangan dari Diomedia yang antologi Survive of Pandemic, kemudian Cinta Pertama dan lain sebagainya saya ikut terus. Tapi jadi justru proyek tunggal saya ini yang terbengkalai. Nah, waktu itu kan Maret 2020 kita ada ini ya, pandemi itu. Kita benar-benar stay at home, saya tidak mengajar di sekolah, saya mengajarnya dari rumah, benar-benar ngapain gitu. Nah, itu baru saya ingat, oh iya, saya kan punya proyek tunggal ya,
proyek yang terbengkalai selama beberapa bulan, akhirnya saya kejar. Nah, saya punya gini, kayaknya asik nih nanti kalau misalnya pas saya ulang tahun, saya bisa menghadiahi diri saya sendiri. Akhirnya saya hubungi Mas Dio, kalau misalnya September, buku ini harus terbit, berarti saya harus menyelesaikan buku ini bulan apa? Saya bilang, ya paling tidak bulan Juni, Mei, berani nggak? Alah, jadi tawar-tawar menawar juga nih sama Mas Dio jangan Juni dong. Lah berapa? Pokoknya maksimal Juni loh. Pokoknya peserta, kalau Mei nggak bisa berarti harusnya Juni. Kalau mau September gitu. Oh, nggak bisa ditawar lagi enggak? Katanya. Iyalah. Akhirnya Bismillah. Karena saya ini ya termotivasi, intinya saya harus bisa menghadiahi diri saya sendiri dengan, maksudnya gini ya, ini buku tunggal saya, ini saya harus lahir ketika ulang tahun saya, gitu. Itu tekad saya. Jadi simpel kan sebenarnya, untuk memacu diri sendiri, untuk memotivasi diri sendiri sebenarnya simpel, gimana kitanya kan. Akhirnya udah saya kejar itu, kejar, akhirnya Juni alhamdulillah selesai. Akhir Juni ya, nggak salah 2020 itu selesai. Mas Dio selesai. Wah, hebat. Saya kirim Mas Dio. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, tapi saya legowo ya. Jadi naskah tunggal saya itu dipangkas sekitar kurang lebihnya ada 100 lembar. Kurang lebihnya ya. Yang jadi memangkas Mas Dio apa Mbak Sapta? Kita diskusi ya. Jadi iya. Jadi Mas Dio gini, Bu Sapta, namanya buku itu abadi. Iya Mas Dio. Kan saya baca ulang, Bu Sapta udah selesai baca ulang, sampai 3 kali itu baca ulang itu. Saya baca ulang, nanti pokoknya intinya kalimat atau paragraf yang bertele-tele pangkas, terus sesuatu yang membahayakan diri kita dan penerbit, misalnya ada kekerasan rumah tangga atau apa, misalnya bullying dan lain sebagainya yang kira-kira membahayakan naskah ini nanti, itu dipangkas dan lain sebagainya. Oh siap Mas Dio. Saya pangkas. Ini Mas Dio sudah saya pangkas, oke. Tapi kan tetap dieditkan sama Mas Dio, dibaca ulang sama Mas Dio. Ada beberapa yang dipangkas. Bu Sapta legowo ya, oh siap nggak apa-apa legowo. Dan memang saya gini ya, prinsip saya percaya bahwa editor atau penerbit itu jauh lebih berpengalaman daripada saya gitu. Kalau saya kan, apalagi ini baru buku tunggal ya. Kemudian kalau Mas Dio dan editor lainnya itu kan lebih berpengalaman, saya percayakan aja. Oh ya Mas Dio nggak apa-apa. Tapi saya masih punya naskah asli saya itu masih punya saya. Akhirnya itu dipangkas dan lain sebagainya, termasuk tadi ya diskusi tentang cover yang caleg itu tadi. Itu kemudian ada kan, terus akhirnya alhamdulillah malah sebelum September waktu itu. Bu Sapta Agustus selesai loh. Hah? Oh iya Kak Mas Dio, iya. Alhamdulillah Agustus selesai buku ini, kemudian pas ulang tahun saya berhasil mendistribusikan, bahkan seminggu sebelum ya, itu sudah saya distribusikan ke teman-teman semua, teman-teman terutama yang saya kenal itu kan sudah banyak ya yang order ke saya. Oh ternyata kan ulang tahun Sapta, iya, aduh makasih ya. Jadi saya gini ya prinsipnya, yang penting saya senang. Saya bangga dengan diri saya sendiri, bukan bermaksud sombong ya. Saya senang, saya tidak mau menghitung untung rugi. Saya tidak mau menghitung untung rugi, yang penting saya senang, saya bangga. Dan benar apa yang disampaikan oleh, kembali lagi ya sahabat saya Bunda Heti, Bunda, coba aja betapa bangganya nanti ketika di rak buku yang Bunda Sapta punya, itu ada buku-buku Bu Sapta, itu benar luar biasa sekali. Dan benar begitu saya itu ya, buku pertama saya yang buku memoir bersama Bapak Tercinta. Nah ini ketika kunjungan pertama oleh Bapak Memoir Indonesia ke saya. Bisa terlihat ya. Ini saya pulang sekolah. Udah punya buku tunggal? Itu belum. Jadi on proses. Iya, on proses itu belum. Ini buku pertama saya dan buku kedua. Jadi waktu itu pulang, saya masih di sekolah. Bu Sapta masih sekolah. Iya Mas Dio, gimana? Saya lagi di Jogja loh, ambil itu buku. Saya bisa mampir. Oh boleh Mas Dio. Iya. Jadi sebelum pandemi saya 2 sampai 3 kali, 2 kali ya, minimal 2 kali sebulan. Saya bawa mobil, bawa pick up ya, nyewa sopir sama mobilnya tuh ngambil cetakan. Karena lebih murah jatuhnya untuk ongkir ya.
Betul. Ya, misal dulu sekali cetak saya 2.000, 1.000 biasa itu. Satu Iya. itu biasa. Sekarang pandemi itu lebih drastis. Nggak apa-apa. Bismillah. Ya. Saya sekarang sejak pandemi pakai travel akhirnya. Oh gitu ya. Nah, paling sebulan 3 kali, 4 kali ya pakai travel lebih murah. Terus ya harus menghemat juga. Dulu biasa ya, seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali ke Jogja ambil cetakan 10 kali, 15 dan sebagainya, itu sangat biasa itu. Ini luar biasa bangganya loh saya. Bayangkan saya masih apa ya namanya, ya maaf aja saya masih ingusan dalam menulis. Tiba-tiba ditelepon oleh seorang penerbit, Bapak Memoir Indonesia gitu loh. Mau berkenan loh mendatangi gubuk saya. Bu Sapta bisa, oke, aduh saya antusias. Ini masih pakai baju seragam nih, baunya juga asem-asem, sedap-sedap ngeri gitu ya Mas Dio ya. Waktu itu mungkin saya pulang sekolah waktu itu ya. Ini buku pertama saya, Memoir Bapak Tercinta dan Memoir Bahagia Berumah Tangga. Oke, dan sekarang kita loncat lagi nih. Nah ini buku saya itu ada 15 bab. Jadi prosesnya begini Bu, waktu itu saya kan dialog sama Mas Dio, gimana sih caranya nulis buku tunggal gitu. Bu Sapta saya punya referensi nih. Apa tuh bukunya Mas Dio yang dari Kebumen ke Purwakarta ya Mas Dio ya itu yang 300 halaman ya waktu itu, gede banget, tebel banget. Nah itu yang saya jadikan referensi. Kemudian Mas Dio juga, iya. Kemudian Mas Dio juga kasih arahan gitu. Jadi yang pertama bikin judul bab dulu Bu Sapta mau berapa bab gitu. Oke. Jadi di situ saya mulai, misalnya bab 1 saya menceritakan apa, bab 2 saya menceritakan. Kalau sudah ketemu babnya, buat saya kalau sudah ketemu babnya, akhirnya jadi mudah gitu untuk menjelaskan, untuk menuliskan satu persatu dari masing-masing bab tersebut. Terima kasih. Sebentar, ada paket tuh kayaknya How I Met Muppets apa ya Mas Dio ya? Iya. Oh iya. Hey, bukunya How I Met Muppets sudah datang tuh. Apa sudah dibuka? Buku, Belum itu baru poposnya datang ke sini. Oh Mas Dio udah kirim-kirim ya? Sudah. Aku belum transfer. Santai. Tapi kayaknya ngelis nggak waktu itu ya? Mbak Novi. Buka list nggak ya? Waktu itu aku lupa. Oh iya, baru pesan berapa? Pesan 2 ya? Biasanya aku iya 2. Nanti saya kirimi. Belum. Kayaknya aku belum ngelis gitu. Oh iya santai aja. Nanti aku kirimi. Kalau ada yang belum sih? Hantu, Mas. Memoir hantu belum jadi ya? Belum, masih cetak dummy. Ya, jadi yang ini ya, yang binatang. Transformasi segini 2, ini setebel ini 2. Rekamannya belum saya kerjakan. Oh, itu apa? Yang itu? Transformasi diri. Oh, transformasi. Saya cicil. Rampung. Tebel ya yang transformasi ya? Tebal, Wong. 32 memoaris. Hebat-hebat. Pak Ismandi ikut. Pak Mimbar ikut. Monggo lanjut, monggo. Iya. Itu ya, tadi ada 15 halaman. Ada 15 bab. Saya jadi referensinya tuh bukunya Mas Dio itu. Jadi bab 1 mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah membaca buku saya, Perempuan Desa dan Lelaki Hebat. Ini menceritakan sosok ayah saya dan ibu saya. Jadi ayah saya tuh bernama Kato Sujud dan ibu saya bernama Kaminem. Anu banget ya Bu ya, Bapak ya, kampung. Desa, memang iya, saya tuh terlahir di sebuah desa namanya Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Jadi Madiunnya bukan Madiun kota, saya tuh Madiunnya Madiun Kabupaten pinggiran gitu ya. Jadi rumah saya tuh dekat-dekat sawah seperti itu. Jadi ayah saya itu Bapak Kartosio dan Ibu Kaminem. Jadi keduanya itu sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Jadi Bapak Ibu saya itu buta huruf. Ya, tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tapi saya bangga dengan kedua orang tua saya walaupun buta huruf tapi
nggak tahu kenapa mereka punya pemikiran yang maju. Salah satunya yaitu tadi. Jadi kalau sore gitu saya masih ingat betul pesan ayah saya, endingnya ya, pesan ayah saya tuh yaitu tadi. Ayah saya tuh paling seneng kalau anak perempuannya itu menjadi guru. Seperti itu tuh pesan ayah saya. Jadi itu ya, perempuan desa dan lelaki hebat. Itu menceritakan tentang sosok ayah saya dan ibu saya. Ibu saya tuh pekerja keras, berdagang, apa namanya, intinya perempuan tangguh. Kalau ayah saya itu, jadi gini awalnya, jadi ayah saya itu kerja ambil mangga itu loh. Jadi bapak saya tuh, ayah saya tuh berkeliling dari desa ke desa gitu, ambil mangga, metikin mangga, beli mangga dari orang-orang di desa-desa deket-deket sana dan naik sepeda ya, mengayuh sepeda. Nanti di belakangnya tuh ada keranjang gitu. Itu tuh ayah saya seperti itu. Nanti kalau sudah nanti dibawa ke rumah, kemudian apa ya, diimbu, kalau orang Jawa diimbu ya, ditaruh di gentong gitu. Dan saya masih ingat betul sampai saya sudah menikah, gentongnya itu masih ada, sama kakak saya masih dipelihara itu gentong. Nanti dimasukkan mangga-mangganya, dimasukkan ke situ, dikasih karbit. Nanti kalau sudah masak, nanti dibawa ibu saya ke pasar. Jadi ibu saya tuh berjualan mangga, jadi buah-buahan, ada juga sayur. Tapi bukan pedagang besar ya, ibu saya pedagang-pedagang kecil di emperan-emperan kayak gitu. Itu jadi walaupun kayak gitu, ibu saya tuh ya alhamdulillah ya, ibu saya nggak pernah melihat ibu saya tuh berkata kasar kepada ayah saya. Sampai akhir hayat mereka, beliau, kakak saya pun pernah berkata bahwa saya tidak pernah menjumpai ayah dan ibu itu bertengkar hebat di depan anak-anaknya. Ya, mungkin biasalah berselisih, mungkin ada, tapi ya alhamdulillah beliau berdua itu bisa menyelesaikannya dengan caranya tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Ya, ini anak bungsu dari 7 bersaudara. Ya betul. Saya anak ke-7 dari 7 bersaudara, makanya namanya Sabta. Sabta itu kan dari bahasa Jawa artinya 7 ya. Saya 7 bersaudara, dari 7 bersaudara itu 3 perempuan, 4 laki-laki. Dan alhamdulillah ketiganya berhasil mewujudkan mimpi ayah saya untuk menjadi guru. Kemudian itu. Terus bab 3, ya, membangun puing kehancuran. Apa nih? Jadi gini, dulu konon katanya, karena gini ya, saya menggali informasi, karena kan saya menceritakan ketika dari mulai saya lahir ya, waktu itu saya mulai dari awal lahir, otomatis saya menggali informasinya dari kakak-kakak saya gitu. Jadi ketika ingatan saya belum full, belum bagus, saya menggali informasi dari kakak-kakak saya. Jadi membangun puing kehancuran, dulu katanya ibu saya itu pedagang besar. Jadi beras, mulai kedelai, palawija ya. Tapi ibu saya itu mengalami kebangkrutan yang luar biasa sampai benar-benar habis-habisan. Saya masih ingat betul usia berapa ya waktu itu, apa ya namanya, ibu saya tuh ditagih hutang dan itu benar-benar saya ingat sampai sekarang. Ibu saya digedor-gedor, waktu itu kira-kira usia saya, jadi saya sudah bisa mengingat gitu ya. Saya masih kecil tapi saya sudah bisa mengingat bagaimana orang itu menagih hutang kepada ibu saya, digedor-gedor, ibu saya itu dimintain utang. Sampai ibu saya pernah tahun berapa gitu, ibu saya benar-benar jatuh sakit. Karena bayangkan saja yang dulunya apa ya, ibaratnya punya sukses ya, punya kalau sawah kita nggak punya, jadi kita membeli gabah dari tetangga-tetangga, dibeli sama ibu, kemudian diselep, dijadikan beras, kemudian dijual ke mereka. Jadi mereka apa ya namanya, kulaan ke ibu saya gitu. Dan itu kakak-kakak saya lah yang menjemur gabah itu. Jadi kakak-kakak saya itu mereka saling bekerja sama. Jadi sebelum berangkat sekolah mereka harus mengeluarkan gabah-gabah yang tadi dibeli dari warga desa itu, digelar di tempat tetangga karena rumah saya nggak terlalu
terlalu rimbun karena dulu ada pohon mangga dan pohon nangka ya waktu itu. Jadi apa namanya, menjemurnya itu di tempat tetangga saya yang halamannya luas. Jadi itu kakak-kakak saya tuh kalau pagi sebelum berangkat sekolah mengeluarkan gabah-gabah. Kemudian nanti kalau pulang sekolah, ayo saling bekerja sama ini apa nyimpunin ya apa namanya ngentasi ya kalau orang Jawa ngentasi gabah-gabah itu tuh keluarga saya tuh seperti itu. Jadi pada suatu hari nggak tahu gimana ceritanya yang benar-benar bangkrut itu. Kemudian tapi di sisi lain ibu saya tadi sudah saya katakan bahwa ibu saya itu orangnya orang hebat, orang luar biasa, mencoba bangkit. Jadi jualan mangga itu setelah apa ya namanya hancur itu tadi sampai jualan mangga, kemudian ibu saya jualan sayur di pasar, apa namanya ibu saya jatuh sakit, dan ketika saya usia berapa ya saya lupa, ayah saya juga sudah jatuh sakit sehingga tidak bisa meneruskan pekerjaannya. Jadi bapak saya, ayah saya hanya di rumah saja menunggu saya ketika saya pulang sekolah ketika TK kalau nggak salah ya. Jadi ibu saya yang praktis bekerja untuk anak-anaknya di pasar, tapi bukan sekali lagi bukan pedagang yang besar seperti dulu lagi ya. Jadi pedagang kecil seperti itu. Kemudian kita langsung ke bab 4, senang bersekolah. Nah, ini nih. Jadi pasar di dekat pasar tempat ibu saya jualan itu dekat sekolahan SD ya, SD Kaibon 1. Dari situ tuh ada TK Kaibon namanya. Jadi kakak saya kan sekolahnya di SD Kaibon 1. Jadi saya kadang ya ikut ibu saya sekolah apa di pasar itu. Nanti kalau istirahat sama kakak saya diambil, nanti diajak ke TK gitu. Jadi TK sama SD itu satu halaman gitu. Jadi akhirnya dari situ kan otomatis saya senang ya. Otomatis saya tertarik. Oh ternyata kalau sekolah tuh enak, ada mainannya. Jadi nanti kalau kakak saya sudah mulai masuk sekolah, bel masuk, saya diantar sama kakak saya di tempatnya ibu saya yang jualan itu tadi. Dekat, dari pasar ke sekolahan itu dekat. Nanti waktunya saya harus TK, ibu saya, "Nduk, besok sekolah ya," gitu. Oh iya Bu. Nah itu saya TK-nya di dekat pasarnya ibu. Jadi awalnya tuh kenapa saya suka sekolah karena jadi masa prasekolah ya, sebelum saya sekolah saya sering diajak sama kakak saya diperkenalkan diajak main di halaman SD, di halaman TK tempat saya akhirnya sekolah di situ. Sekolah Tengah Sawah ini SD saya SD Kaibon 2 namanya. Itu sampai sekarang SD-nya masih ada. Saya kalau lewat, "Mas," saya bilang gini sama kakak saya waktu itu saya menyusun naskah ini, "Mas, Sam itu Mas ya. Sam, tolong dipotokno iku SD-ku," katanya. Oh iya, jadi kakak saya tuh ini motoin, "Dari mana nih?" "Dari depan." Ini kayak gitu. Jadi ada di buku saya foto sekolah saya, Sekolah Tengah Sawah. Sosok tulang punggung keluarga. Sosok tulang punggung keluarga ini saya menceritakan kakak saya yang nomor 3, namanya Mas Supri. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada ya. Jadi Mas Supri ini luar biasa tanggung jawabnya karena ayah saya sudah sakit ya. Ayah saya sudah sakit, kemudian kakak saya yang nomor 1, nanti Mbak Surum ada, Mbak Sur, nanti di bab berikutnya. Mbak Sur itu sudah berkeluarga dan Mas Mari yang nomor 2 juga sudah berkeluarga. Tapi kakak saya tuh walaupun sudah berkeluarga tetap bertanggung jawab dengan adik-adiknya. Nah, waktu itu yang belum berkeluarga kan ada Mas Supri ini yang paling besar ya. Jadi Mas Supri inilah yang sosok tulang punggung keluarga. Jadi pengganti ayah saya karena ayah saya apa namanya sudah tidak bekerja lagi. Sudah benar-benar apa ya namanya sudah benar-benar nggak bisa kemana-mana lah istilahnya seperti sosok panutan bagi adik-adiknya. Nah ini saya menceritakan kakak saya nomor 1 Mbak Sur. Ini luar biasa sih mereka Mbak Sur ini. Jadi gini sosok panutan bagi adik-adiknya. Zaman dulu kalau anak nggak segera nikah itu kan dibilangnya perawan tua ya. Jadi tapi untung ayah saya dan ibu saya tuh gini nggak pernah mau mendengarkan orang gitu. Yang penting pokok kata mbakku, "Ya pokoknya aku pengen sekolah gini. Sementara teman-temannya lulus SMP itu sudah mentok langsung menikah. Kakak saya kan enggak sampai SPG waktu itu. Udah sekolah guru aja, Nduk.
nanti biar jadi guru. Benar, jadi kakak saya inilah ya dibilang perawan tua gitu, nah lah nggak apa-apa, sudah biarin aja orang bilang seperti itu. Jadi ini sosok panutan bagi adik-adiknya luar biasa. Jadi dulu tuh pertama kali ngajar sebagai honorer tuh di daerah Kuadungan ya. Kuadungan itu Kabupaten Madiun, agak jauh. Jadi setiap Sabtu kakak saya tuh Mbak Sur ini pulang untuk nengok adik-adiknya, bimbing adik-adiknya belajar, dan yang paling saya ingat selalu bawa teri dan ikan asin karena itu lauk yang paling awet. Nanti seminggu berikutnya kakak saya pulang bawa itu lagi, seperti itu. Ini sakit apa aku ini? Nah ini nih menceritakan saya ketika kalau nggak salah kelas 3. Jadi gini ya, saya nggak tahu ini, ya pokoknya yang penting saya mengalir aja, saya menceritakan aja sakit apa aku ini. Saya nggak tahu saya itu sakit apa. Yang jelas waktu itu saya benar-benar nggak mau sekolah. Isinya hanya nangis di sekolah, di rumah. Kata ibu saya, terus kamu tuh maunya apa gitu. Saya juga nggak bisa jawab. Waktu itu saya SD kelas 3 sampai kata orang Jawa, wes jenengnya diganti aja. Sampai nama saya tuh diganti Eli waktu itu. Tapi berdasarkan ini aja ya, kalau akte saya tetap Sapta. Alhamdulillah saya tetap Sapta sampai sekarang. Sampai kata orang Jawa udah diganti aja namanya kayak gitu. Jadi mungkin karena orang zaman dulu ya nggak ngerti harus dibawa ke psikolog. Kalau mungkin kalau zaman sekarang dibawa ke psikolog ya kenapa ini anak dan lain sebagainya. Kata orang sih kesurupan. Nah, ini kesurupan katanya. Karena sekolah saya kan tengah sana itu dekat kuburan. Jadi tanya waktu itu tuh saya ikut persami ya, ikut persami. Nah di situ nanti saya ceritakan itu, dan itu memang benar-benar terjadi, nggak tahu ya. Ada di buku saya tiba-tiba saya ketika saya jurit malam tuh kayak ada teman saya, ternyata teman saya tuh nggak ada, ternyata teman saya tuh di belakang saya atau bagaimana gitu. Nah setelah persami itulah saya jadi nggak mau sekolah dan lain sebagainya, nangis terus isinya tuh. Nah, sama orang-orang dihubung-hubungkan dengan kesurupan karena saya sekolah saya dekat dengan makam. Nah, sekolah di SMP Negeri 7 Maaf, Madiun. tadi persami tadi apa ya, Mbak? Perkemahan Sabtu malam Minggu, Pak. Ya, jadi nginep semalam aja waktu itu. Ya. Ini sekolah di SMP Negeri 7 Madiun. Ini ya, saya dari SD. Jadi intinya gini, saya menceritakan saya yang anak kampung, ternyata saya bisa juga sekolah di kota. Jadi SMP Negeri 7 Madiun ini di kota. Jadi bukan saya tidak sekolah di kabupaten, bahkan alhamdulillah sampai SMA pun saya bisa sekolah di kota walaupun domisili saya tuh di kampung. Nah, di SMP Negeri 7 Madiun ini dulu terkenalnya SMP Ludur. Nah, karena kenapa kalau Ludur? Ludur itu dekatnya lokalisasi. Makanya dulu sering di EC ya namanya. SMP 7 Madiun, SMP Ludur kayak gitu. Tapi sudah direlokasi ya. Sudah direlokasi ini di SMP 7 Madiun ini. Ya, My Hero is Gone ini saya menceritakan ketika ayah saya meninggal. Jadi SMP kelas 1, tepatnya Februari 1988 itu ayah saya meninggal. Jelang subuh ayah saya meninggal. Memang sakitnya ayah saya kan sudah lama ya. Dan endingnya itu tahun Februari 1988. Mas dia sudah baca ya. Ketika ini aku mengenangnya lewat senyumnya. Nah, ini pengalaman cinta pertama saya. Lucu nih. Ini aku mengenangnya lewat senyuman saya. Jadi saya naksir dengan kakak kelas. Nggak tahu kakak kelasnya kayaknya nggak tahu dia tuh kalau aku naksir kayak gitu. Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu tinggalnya di mana ya. Itu hanya sekitar itu aja. Nah, bukan yang terindah bagiku. Ini saya menceritakan ketika saya SMA. Kenapa bukan yang terindah bagiku? Karena gini ya, katanya sih masa SMA itu masa yang indah, masa yang membahagiakan. Tapi kok ternyata enggak lah. Kenapa ya? Kenapa Sabta kamu kok enggak? Sementara
teman-temanmu indah kayak gitu. Jadi di sini nih saya menceritakan bagaimana saya menjadi anak yang minder karena keadaan saya, dan yang lebih ini lagi dikorek sama dia waktu live streaming waktu itu. Memendam rasa. Ini ya, memendam rasa. Jadi di situ nanti saya di situ menceritakan seorang sosok yang memang saya benar-benar suka sama dia. Tapi saya tidak menyebutkan nama ya, saya menyebutkan inisial. Jadi itu ya. Jadi masa-masa yang tidak mengindah, yang buat saya bukan yang terindah ketika zaman SMA. Saat jauh dari ibu, ini pertama kali saya kuliah. Jadi kuliah itu sebenarnya sama sekali tidak ada di bayangan saya karena saya tahu keadaan orang tua saya seperti apa. Jadi saya tidak pernah membayangkan saya kuliah. Namun ya nggak tahu kenapa ya alhamdulillah ibu saya memberikan kesempatan saya untuk ikut UMPTN ya waktu itu. Namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kata ibu saya gini, kamu boleh ikut UMPTN, kamu coba. Tapi dengan syarat kamu harus bisa sekolah negeri. Kalau kamu nggak sekolah negeri, berarti kamu nggak sekolah. Itu kan luar biasa buat saya karena selama ini saya tidak, karena waktu itu saya nggak pernah punya bayangan untuk kuliah. Dari mana saya kuliah, orang ibu saya aja nggak punya ini ya, nggak punya biaya gitu. Ketika ibu saya mengatakan seperti itu, berarti kan, oh ini kesempatan buat saya untuk apa ya, saya sebenarnya normal seperti anak-anak lain, saya juga ingin kuliah seperti anak-anak lain, namun ya terganjal biaya itu tadi. Tapi ketika ya saya ibu saya memberikan kesempatan kepada saya dan itu tidak saya sia-siakan sampai saya itu untuk bisa lolos UMPTN saya pinjam modul teman saya. Saya kan nggak ikut bimbingan belajar ya waktu itu, dan yang paling hebat, yang paling top markotop itu Primagama. Jadi teman saya kebetulan yang anak orang kaya, dia mampu untuk ikut bimbel, dia sahabat saya pinjam modulnya. Jadi saya untuk tes UMPTN itu sebenarnya saya modalnya pinjam modul teman saya, dan alhamdulillah saya lolos. Akhirnya saya masuk di di IKIP Malang, jurusan sejarah. Nah, tuh. Sebuah kebetulan atau takdir. Nah, ini saya menceritakan bagaimana pertemuan saya dengan Mas Arifin, suami saya. Kenapa saya bilangnya kebetulan atau takdir? Karena gini ya, selama kuliah saya tidak pernah pacaran dengan suami saya. Jadi kita kenal kita satu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, tepatnya UABP, unit aktivitas bola voli. Saya waktu itu memang hobi ya, senang olahraga, terutama voli. Nah, saya ketemu dengan Mas Arifin tuh di situ. Nah, waktu itu saya sama sekali tidak pacaran ya. Jadi ketika di kuliah itu, di kampus itu kita nggak pacaran, hanya sekedar kenal. Saya adik tingkatnya, beda fakultas, beda jurusan, hanya satu kegiatan mahasiswa itu tadi gitu. Kenapa saya bilang ini kebetulan atau takdir? Itu di luar dugaan. Dan ketika Mas Arifin udah lulus kuliah, ternyata akhirnya saya tiba-tiba dapat surat itu. Waktu saya masih kuliah, saya tiba-tiba dapat surat. Zaman dulu surat ya, bukan WhatsApp dan lain sebagainya. Sampai sekarang suratnya masih saya simpan. Sampai sekarang itu banyak sekali surat-surat dari Mas Arifin yang masih saya simpan di lemari itu. Dibukukan, Bu. Bisa ya? Bisa untuk ulang tahun perkawinan. Gitu. Kayak Mbak Novi ya. Hero. Iya, misal ulang tahun perak. Ulang tahun perak kapan, Bu? Ulang tahun perak. 2 tahun yang akan datang ya. Insya Allah. Iya, bikin kecil-kecilan misal cetak 50 atau berapa kayak gitu, surat cinta kayak gitu. Misal. Terus ya nanti kita bicarakan deh. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk itu. Itu tadi apa temuan itu tiba-tiba
saya dapat surat nih. Sabta, ada surat tuh dari mana? Ini kok kopnya Magelang. Hah, Magelang? Saya nggak punya saudara, saya nggak punya teman dari Magelang gitu. Udah dibaca, dibaca. Jadi dibaca tuh teman-teman sekosan kayak gitu. Dibaca. Oh, alah Sabta, kan temanku juga ada yang ikut bola voli. Sabta, kamu masa nggak inget? Ini Mas Arifin itu loh, Mas Arifin. Yang ini gini. Oh, alah, sekarang dia di ini. Ternyata dia pendidikan di Magelang, di Magelang itu. Jadi suami saya tuh lewat jalur namanya SPAPK. Sekolah Perwira Prajurit Karier waktu itu. Jadi dari S1 kemudian sekolah selama 6 bulan, kemudian jadi perwira muda itu. Makanya saya luar biasa, siapa? Jadi suratnya Mas Arifin itu jujur aja dibaca semua teman satu kosan. Itu surat pertama. Oh ya udah, terus akhirnya ya udah kita komunikasinya lewat surat, dan akhirnya tahun Februari 1998 saya menikah dengan Mas Arifin. Ini judulnya Hidup Baruku, ini menceritakan tentang pernikahan kami. Ini blurb dari Message from My Father. Ini blognya. Luar biasa sekali Mas Dioni. Aduh, banyak sekali saya dibantu di buku Message from My Father ini. Kemudian ini saya tuh sentil-sentilan gini ya. Saya kalau ini tuh suka utak-atik HP. Saya menggunakan aplikasi Canva. Saya termasuk slide ini saya juga menggunakan aplikasi Canva. Ini saya ini pendapat apa ya namanya quotes saya tentang memoir. Memoir itu seperti membuka kembali lembaran hidup, lembar kisah yang pernah kita tulis. Ada sedih, air mata, suka, bahagia, dan nyatanya kita sudah sejauh ini melewati itu semua. Tanpa disadari kita telah menjadi bagian dari sebuah sejarah. Menulis memoir itu seperti prasasti, bukti bahwa kita pernah ada. Itu quote saya tentang memoir. Bapak Ibu, itu perjalanan saya menulis buku tunggal pertama saya, Message from My Father. Saya serahkan kepada Bunda Hetty, mungkin ada pertanyaan, kita ngobrolnya santai saja. Sekali lagi saya tidak mau membagi, kita saling sama-sama belajar, karena saya harus banyak belajar, dan alhamdulillah sampai detik ini sudah 18 buku antologi. Yang terakhir itu cerpen anak, dan obsesi saya ingin mengikuti jejak Pak Mimbar, Pak Antonius, kemudian Mbak Lasta, Mbak Eko Marini. Saya ingin memiliki buku tunggal anak, cerita anak. Ya, mudah-mudahan ya tahun depan 2022 bisa terwujud. Amin. Kalau tidak terwujud ya tahun depannya lagi. gitu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ya mungkin membosankan ya, mudah-mudahan enggak. Kita saling belajar bersama saja. Silakan Bunda Hetty. Ya, menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, nanti pertanyaan yang super akan ada hadiah khusus buat Anda. Monggo. Oke, saya duluan biasa. Oh iya Bapak, luar biasa Pak. Ya, bukan ya, kesan saya memang seharusnya saat sebuah bedah buku dibuka itu pengarang menceritakan seperti ini. Jadi ya memang jeleknya seakan-akan kami udah baca semua gitu, karena itu kan semua poin-pointernya sudah diisi. Bagaimana seorang ayah kemudian mengalami kejatuhan, bangkit, ya, kemudian cita-citanya sederhana, kamu jadi guru, sementara beberapa orang biasanya cita-citanya tuh kamu tuh jadi pegawai negeri,
Jadi pakai tentara. dasi, pagi-pagi berangkat dada-dadaan sama keluarga. Itu yang saya dengar. Sementara kalau nenek saya itu orang Gunung Kidul, cita-citanya itu kepengen anaknya mendapat gelar bukan sekolah ya, gelar kebangsawanan, sehingga beliau rela dikawinkan entah siri muda, entah siri apa, dikawinkan begitu aja asal dapat gelar Roro. Raden Roro, Nah, seperti itu ya. itu orang kampung ya, jadi banyak macam-macamnya itulah. Ini tadi saya ikutin satu-satu ya, bab 1 sampai 15. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa, memang seharusnya begitu. Jadi satu bab, dan saya juga kayak dipacu, nanti kamu kalau nulis tuh ya paling nggak ngikuti alur-alur ini ya. Jadi dari kecilnya terus bagaimana. Itu luar biasa ya. Jadi saya benar-benar, jadi saya kadang-kadang karena nggak familiar antara Aibon sama Kaibon Madiun gitu. Iya. Masuk terus ya soal kesurupan negara, memang gimana di buku-buku tuh harus agak dimasukkan sedikit unsur-unsur itu, karena orang kita kan nggak percaya masker tapi percaya sama babi ngepet kan gitu kan. Iya, jadinya betul. Harus ada dimasukkan unsur-unsur tadi ya, kesurupan atau perkara nanti pembacanya percaya atau tidak ya sudah ya. Nah itu jadi beberapa catatan saya, dan sampai dipotong 100 lembar itu rasanya ya ngilu ya. Ketik 100 lembar itu berapa bulan itu? Lama sekali loh. Betul. Dipotong. Tapi memang bagus langsung kita bisa tahu bahwa ini mau cerita kemana gitu. Mau cerita kemana di akhirinya itu dengan ya tentunya dengan happy end ya, maksudnya terus enggak dibentur ke sana sini lah, pokoknya udah ya. Kebetulan Anda juga nampaknya juga jalan hidupnya mulus ya, jadi enggak ngelewati jurang kiri kanan segala. itu beruntung, menurut saya itu udah beruntung. Kemudian kok ya bisa suami sampai doktor itu di keluarga saya sampai sekarang belum ada. Maksudnya dari keluarga itu saya belum ada, baru sampai jenderal pun saya ada adik satu brigjen, tapi sudah langsung pensiun hanya terakhir. Itu juga ampuh itu ya. Jadi seorang warga Ardia Garini berteman sama warga Bayangkari. Iya, betul. Seru banget ya. Saya begitu lihat seru banget loh, Mas. Katanya dari Lampung, wah ini keluarga polisi nih. Saya di Tanjung Karang dulu di Duren Payung. Saya dulu SMA di Duren Payung. Bapak pun dan ibu meninggal juga di Lampung ya. Jadi iya. Jadi itu aja sih, saya memang hebat itu tuntas ya, ngupasnya tuntas, apanya tuntas. Terima kasih sekali itu dapat tuntunan dan tontonan hari ini saya. Baik. Terima kasih Pak Mimbar. Nanti Anda berhak mendapat. Ini sudah ya Pak? Terima kasih. Oh iya. Nanti alamatnya dikirim ke saya ya Pak, atau ke Mas Dio juga. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya atau memberikan kesan-kesan juga boleh. Ini dari Mbak Suci. Mbak Suci, boleh gabung sebentar nggak? Oh iya, Mbak Suci. Ya? Baru live ya? Oh yang halo, sekolah. Dio. Halo, ya, Hai, Mbak Lasta. Halo, ya Allah. Silakan. Boleh ketanya enggak ini?
Boleh. Gini, Mbak Lasta. maaf Mbak, ini aku di sekolahan. Iya, nggak apa-apa. Aduh, terima kasih banget sudah meluangkan waktunya. Mumpung ada waktu, kalau nggak ada Iya. waktu kita bisa join. Gimana Mbak Lasta? Ini yang paling terkesan bab-bab dari bukunya Mbak Sapta itu, saya deg-degan pas baca, ini mau ketemu sama si A gitu ya. Akhirnya ketika saya baca di akhir, A-nya apa ini ya? Bukan. Ternyata A-nya beda gitu. Itu kesan saya terkesan banget dengan itu ya. Itu dan yang kedua, saya ada pertanyaan buat Mbak Sapta ini. Ya. Apakah setelah menulis sebuah buku seperti itu, Mbak Sapta ada sedikit penyesalan gitu ya? Kalau saya kadang-kadang ada rasa menyesal gitu ketika nulis diary aja kadang-kadang menyesal gitu ya. Nyesalnya gini, bab 11 itu kan cerita seperti itu lah, tapi akhirnya ternyata di dalam perjalanan hidup kita itu ternyata beda gitu. Ternyata ada sesuatu yang tidak lurus sesuai dengan target pertama gitu ya. Itu Mbak Sapta ada perasaan gimana gitu, enggak apa-apa, aduh nyesel kok bab 11 aku tulis ya misalnya. Gimana Bu, nyesel enggak itu? Iya. Terima kasih Miss Lasta. Terima kasih ada diperkenankan bertanya dan berbicara. Oke, silakan Mbak Sapta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lasta yang sudah menyempatkan, sibuk apapun masih menyempatkan hadir ya di ruang saya ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih banget Mbak Lasta. Ya. Jadi yang penasaran tentang sosok A itu bukan hanya Miss Lasta. Sebagian, terutama teman-teman yang sudah mengenal saya itu mesti tanya, Sapta itu siapa? Tapi ada teman-teman saya tuh memang tahu siapa A. Dan saya setiap ada teman yang menanyakan, saya tidak pernah mengiyakan dan saya tidak mengtidakkan. Silakan kalian berasumsi, silakan. Kalian bebas, teman-teman bebas, teman-teman SMA saya bebas. Ini kayaknya si ini, gini. Saya hanya ketawa. Saya sampai rame itu di grup SMA saya karena beberapa teman saya kan membeli buku saya dan waktu itu jadi bahan diskusi di grup SMA saya. Siapa ya gini kayak gitu. Ya biarlah, intinya gini, silakan teman-teman berasumsi, tapi biarlah itu menjadi rahasia saya bilang gitu. Jadi gitu. Dan Miss Lasta waktu itu juga pernah menyampaikan, ternyata A-nya bukan Arifin ya Bu Sapta. Gitu. Kebetulan aja memang saya kasih inisial A dan saya memang konsultasi sama Mas Dio. Kalau misalnya saya menceritakan orang lain dan lain sebagainya, dan menurut saya itu kan sangat private ya, saya sudah berkeluarga, yang saya ceritakan juga sudah berkeluarga, langkah lebih baiknya saya buat inisial. Tapi karena inisial itulah yang akhirnya teman saya, aku mau beli, aku penasaran pengen baca sendiri siapa sih sebenarnya sosok A. Jadi mereka berasumsi masing-masing. Sekali lagi silakan berasumsi, tapi saya tidak akan mengiyakan atau saya tidak mentidakkan. Jadi ketika ada teman-teman nyebut nama asli si A itu, saya juga iya enggak. Ketika dia menyebut si A itu ternyata si ini, padahal itu bukan jawabannya, saya juga enggak. Pokoknya silakan berasumsi gitu. Biarlah itu menjadi rahasia saya. Teman-teman hebat Sapta ternyata gitu. Bahkan si sosok A-nya itu ada di grup. Saya tahu ada di grup. Dia bertanya, siapa sih si A? Iya, itu. Sapta Dewa Prusop, si A itu siapa? Adalah pokoknya dalam hati, ya kamu. itu emang luar biasa. Terus kemudian ada penyesalan apa enggak? Justru penyesalannya saya gini Bu, Mbak Lasta. Setelah buku itu terjadi ya, akhirnya gini, loh
fase ini kok nggak saya ceritakan ya, harusnya saya ceritakan, ini nih menarik. Nah, itu jadi ada yang terlewatkan, perasaan kemarin itu sudah saya sisir semuanya, tapi ternyata kok ya ada yang terlewatkan. Ya mudah-mudahan nantilah suatu saat saya bikin buku tunggal menceritakan tentang itu, atau saya ikut antologi ya, itu antologi kebetulan temanya sesuai dengan apa yang kemarin terlewatkan. Saya kan Mbak Novi ya, aduh saya menceritakan cuma sampai sini, kemudian saya menceritakan bagaimana suami saya yang menurut Mbak Novi sebagai sosok hero akhirnya ikut di antologi hero itu. Jadi penyesalannya seperti itu. Ternyata aduh kok kenapa ya kemarin yang ini kok nggak, yang fase ini kemarin padahal menarik loh, kok nggak saya ceritakan. Ya seperti itu aja sebenarnya penyesalannya. Kalau tentang sosok A saya sama sekali tidak. Saya tidak pernah menyesal untuk menceritakan dia karena ternyata dari sosok A itu menimbulkan penasaran dan buku saya banyak yang beli, terutama kalangan teman-teman saya ya, karena penasaran. Oh ternyata saya dulu tuh punya cerita tuh waktu SMA, karena saya SMA tuh diem, orangnya tuh diem, nggak pernah apa ya tenggelam gitulah, karena saya minder, karena keadaan saya. Justru apa ya mindernya tuh saya nggak pernah bayar SPP, kan dari SMP sampai kuliah pun saya tidak pernah bayar SPP karena apa, skep ayah saya. Jadi ayah saya tuh dulu itu BKR, Badan Keamanan Rakyat ya, kemudian didaftarkan skepnya itu dapat skep BKR, kemudian jadi veteran. Nah, skep veteran ayah itulah yang saya jadikan modal, saya sampai kuliah tidak pernah bayar, seperti itu. Kakak-kakak saya waktu SMA, STM, SPG, asalkan sekolahnya negeri, nggak pernah bayar sekolah. Makanya ibu saya kalau kamu mau kuliah harus negeri, supaya apa nih, skep ini ayahmu punya modal skep, kamu bisa nanti memanfaatkan skep ayahmu itu untuk bebas SPP. Dan memang benar dari kurang lebih 8 semester ya, saya hanya 3 semester saja saya bayar SP, yang 2 semester ya semester 1 sama semester 2 itu memang wajib karena kita kan belum punya IPK, baru semester 3 kita sudah punya IPK, kita lihat IPK-nya, kita mengajukan baru lolos. Nah, semester 5 kalau nggak salah, saya waktu itu bayar SPP karena apa? Lagi senang-senangnya main. Jadi IPK saya tidak memenuhi syarat, akhirnya saya bayar SPP. Jadi selama kurang lebih 8 semester ya, saya 3 semester saja saya bayar SPP, yang lainnya los dol katanya. Itu Mbak Miss Lasta. Ya, Bagus bisa sekali. teman-teman bisa menjadi strategi marketing ternyata ya. Betul. Jadi tertarik juga nih supaya kalau aku kan udah nulis juga nih yang memuar tunggal tuh Mbak. Nah, yang kisah di bagian kisah cintanya aku samarkan aja namanya, aku ubah gitu. Ya ada beberapa namanya yang aku ubah, tapi pas mendengar Mbak Sapta kasih inisial, kok orang penasaran ya, kok jadi pengen aku kasih inisial lagi. Nggak apa-apa, kan masih bisa diedit. Bisa ikutin dulu. Jadi orang penasaran ternyata ya. Benar. Waktu nulis kemarin kan sempat sama beberapa yang masuk ke buku, yang ke naskah aku tuh aku tanya, nama kamu mau nama asli apa mau nama samaran gitu. Tapi rata-rata mau nama asli katanya. Masa kamu aja ntar yang terkenal, masa aku enggak katanya. Ya terus aku tanya juga gitu kan, gimana sama istrinya gitu kan, emang nggak apa-apa, wes nggak apa-apa katanya. Iya. Jadi saya sengaja menginisialkan itu tadi ya karena tadi ya sudah saya sampaikan, saya sudah berkeluarga, dia juga sudah berkeluarga. Ya untuk mengantisipasi saja karena apa ya namanya, saya pernah baca bagaimana how to write memoir ya Mas Dio ya, waktu itu saya pernah share ya waktu itu ya di Facebook saya. Waktu itu saya pernah belajar. Poster ya. Betul. Saya how to write memoir itu Memoir membacanya memoir. Oh, memoir, iya. Kalau Mas Dio kan sudah biasa ya berbiasa Inggris. Orang. Mantan. Tapi Ibar itu yang lama di luar negeri sama Pak Iswandi itu. Yang lama di luar negeri. Kalau saya kan belum pernah ke luar negeri.
Ya, jadi bagaimana caranya menulis memoir itu salah satunya saya pernah share kok waktu itu ya. Salah satunya untuk menyelamatkan naskah kita ya pakai inisial itu tadi. Itu demi kenyamanan kita bersama gitu loh. Jadi bukan hanya kisah cinta saja yang bisa diinisialkan nama tersebut. Misalnya kita lagi benci nih sama orang atau waktu itu kita dibully nih dengan di satu fase misalnya di SMP saya pernah dibully nih dengan si ini. Saya inisialkan aja. Itu untuk menyelamatkan buku kita supaya kedepannya tidak membahayakan baik penerbit maupun penulis. Begitukah Mas Dio? Ya. Saya Betul bisa, sekali. Mbak. Oh iya, Silakan Bapak Bapak. Iswanti, monggo. Mbak Sabta, selamat. Saya senang sekali mendengar Terima kasih. ringkasan bukunya, walaupun saya belum baca. Nanti saya pesan lah. Terima kasih Bapak. Menarik sekali, betul. Apa yang dikatakan oleh Mas Mimbar, ini tulisannya menarik gitu ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ. Karena saya juga pemula mau menulis memoir ini, Bu. Memoir tunggal. Memoir tunggal, gitu. Hanya ini, saya agak beda sedikit dengan Mbak Sabta. Kalau saya sejak SR kelas 4 itu kebetulan saya jadi ketua kelas terus begitu. Ketua Hebat. kelas. Jadi sampai SMA. Entah kenapa. Justru di situ saya banyak yang nyenangin orang gitu, bukan orang nyenangin saya. Gitu. Jangan-jangan malah banyak menolak nih Pak. Enggak, saya yang nyenangin orang gitu ya. Sampai terbawa mimpi. Ya, ini serius. Wow. Begitu ya. Dibukukan iya, Pak, kenapa? dibukukan itu wajib. Itu fase yang menarik. Iya. Bahkan entah kenapa, entah saya ada kelainan atau apa, senang ada guru perempuan, senang saya gitu melihat keibuannya atau apanya begitu. Jadi kok bisa begitu ya. Jadi bukan sayang tapi kok senang. Idola. Mungkin mengidolakan mungkin ya Pak ya. Mengidolakan barangkali begitu ya. Tapi ada juga yang sampai cukup lama berhubungan begitu. Sampai saya merantau ke Jawa ini. Saya dari Sumatera Barat, Mbak Sabta. Iya. Sama dengan Mbak Novi, Payakumbuh. Padang. Tetangga saya, Pak. Payakumbuh juga ya. Mbak Saya Novi. di kampung. Oh, Bedanya saya di kampung juga. Seperti Mbak Sabta itu. Saya di kaki gunung. Oh iya. Jaraknya dari kota itu sekitar 9 kilo lah. Jadi kalau jalan kaki perlu waktu 2 jam, 3 jam begitu. Jadi senang sekali mendengarkan memoir ini. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa menulis mengenai kehidupan saya yang dari kampung juga begitu. Ya, itu saja komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswandi. Aduh luar biasa Bapak. Saya tunggu buku tunggalnya ya. Saya sama Mas Dio tuh sekarang sukanya obrak-abrak orang. Ayo bikin buku tunggal, ayo bikin buku tunggal kayak gitu. Karena benar Pak, itu sebuah yang tadi saya bilang prasasti. Nanti akan dibaca anak cucu saya, anak cucu kita gitu. Dan itu sebuah kebanggaan tersendiri. Nanti kalau sudah jadi buku tuh Pak, akhirnya kita benar kayak terbengong kalau saya. Ya Allah, kok ternyata saya bisa ya menulis buku. Kok ternyata saya akhirnya fase kehidupan saya seperti itu ya. Itu kalau kita baca ulang seperti itu. Iya. Ya betul sekali. Betul sekali Mbak Sabta. Saya juga tujuan utamanya sebetulnya membuat catatan-catatan yang mudah-mudahan bisa dibaca oleh anak cucu saya begitu. Ya. Jadi kalau saya bercerita ya tidak bisa kepada mereka secara detail begitu ya.
Tapi kalau buku, mudah-mudahan mereka punya waktu. Sudah mulai saya share satu-satu begitu ya. Oh, begitu tuh ya Papa, begitu ya katanya. Jadi tadinya mereka tidak tahu siapa saya begitu. Akhirnya jadi tahu ya. Bahwa saya hidupnya harus berjuang, apalagi di zaman PRRI begitu ya. Hidup susah, makan pun susah begitu. Iya betul. Pak Iswandi punya grup keluarga untuk di-share gitu ya? Ada atau di Japri biasanya kalau membagi tulisan ke putra-putrinya? Oh ya. Ya, selain putra-putri keluarga juga keluarga besar saya. Kebetulan saya dianggap sebagai datuk di sana ya. Jadi ketua, paling tua. Guru lah gitu. Guru. Bukan. Pak Iswandi sukunya apa, Pak? Caniago. Caniago. Oh, Caniago. Ya, kalau saya Pagar Cancang. Di mana kampungnya? Kampungnya di Kota Tengah Simalanggang. Oh, Simalanggang. Iya. Mau di situ juga? Bapak, setuju ya. Iya. Ya, di kaki Gunung Sago. Di kaki gunung orang kampung kaki Gunung Sago. Oh, iya. Mbak Novi sama Pak Iswandi sama-sama dari Payakumbuh. Iya, sesama Payakumbuh. Luar biasa ya, akhirnya ketemu. Mempertemukan ya, komunitas itu seluruhnya di sini, saling mempertemukan seluruh Indonesia Raya. Ada dari teman dari Papua juga ada, Merauke. Pak Iswandi tinggalnya di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor, ya. Tuh, deket tuh Mbak Novi. Iya, deket. Mbak Novi di mana? Depok, Pak. Wah, dekat itu. Jadi kalau mau ngomong bahasa Minang, tadi takutnya pada nggak ngerti, ya udah bahasa Indonesia aja. Nggak apa-apa. Kan saya suka bahasa asing ya, termasuk bahasa daerah, jadi malah menambah kosakata. Kemarin dari Sunda banyak sekali. Makanya aku pas nulis memoir awal-awal, aku suka tulis bahasa Minang ya Mas Dio ya, terus dikasih catatan kaki gitu. Iya, nggak apa-apa, memperkaya. Nggak apa-apa. Pak Iswandi. Iya. Halo Pak. Saya itu saya Pak Agus Sido, Pak Sido. Saya itu senang sekali pernah ke di Lembaharo ya, Lembaharo. Oh, oke. Ya. Lembaharo kemudian lewat itu Kelok 9. Iya. Oh, itu yang di banyak di Google ya. Kalau itu kan. Saya mau ke Payakumbuh dari Pekanbaru, kan lewat itu ya Pak. Lewat Kelok 9. Iya, Lembaharo sempat nginep di sana Pak, bagus sekali itu. Oh ya, sekarang makin indah Pak, Kelok 9-nya indah. Rumah makannya juga enak-enak di sana. Gitu. Ya. Jadi pengen lagi pulang kampung juga Pak, suka ke sana Pak. Pernah bukan suka ya. Kelok 9 itu. Iya. Iya Pak Agus, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iswandi. Nanti juga Bapak akan kami kirim buku ini. Kalau sudah punya belum ya Bapak? Belum. Oh ya, kebetulan sekali nanti kirim alamat ke Diomedia ya Pak. Oh ya, sudah ada sama Mas. Ini dari narasumber kita hari ini. Ditunggu ya Pak Iswandi. Ya, Mas Hafsa, terima kasih. Sama-sama. Oke, baiklah karena kita kebersamaan kita rasanya sudah cukup lama. Apa ada yang mau diobrolin lagi Mas Dio? Sepertinya Mas Dio menghilang ya. Lagi permisi mungkin ke yang pertama siapa yang bertanya? Pak Mimbar. Oh ya baik, nanti akan ada hadiah spesial dari narasumber untuk Pak Mimbar, Pak Iswandi, dan Pak Lasta. Nanti tolong kirim alamat ke dia. Alhamdulillah. Mohon nanti diterima ya Bapak. Itu bentuk apa ya? Penghargaan saya, apresiasi. Alhamdulillah Bapak-bapak sudah mengapresiasi karya sederhana saya. Pokoknya tetap sehat selalu, inspiratif. Pokoknya luar biasa loh Bapak-bapak ini. Soalnya kemarin gini ya,
saya luar biasa ketika saya ikut Zoom yang waktu itu Memoir Bersama Cucu Tercinta ya. Ada Pak Iswandi, ada Pak Sido, ada Pak Mimbar. Ya Allah, nanti saya kalau jadi oma, saya pinginnya juga seperti itu. Walaupun sudah usia sudah lanjut, tetap semangat. Dan saya yang jadi catatan tersendiri, rasanya nggak tega ketika cucu di marah-marah sama diatur sama anaknya. Terus bapak-bapak dan ibu-ibu tuh memilih di kamar nangis seperti itu. Aduh, nanti mungkin saya seperti itu juga gitu ya. Jadi sebelum saya jadi oma, saya sudah punya pengalaman seperti itu. Luar biasa loh kemarin. Hari apa ya Mas Dio waktu itu? Memoir Bersama Cucu Tercinta itu saya dengar itu ketawa aja. Ya Allah. Iya, oma-oma. Betul, oma-oma dan kirimi. Sudah saya mungkin hari ini atau besok sudah sampai ke rumah Pak Iswani, Pak Mimbar sudah sampai. Luar biasa. Ya itu saya tambahin aja sedikit. Jadi waktu cucu saya itu di Singapura itu dia dititipkan pada seperti PAUD ya, karena waktu itu usianya baru 3 tahun. Iya. Kemudian ada 2 tahun dia udah mulai usia hampir 5 tahun gitu. Jadi ketika saya nengok dia berdiri di panggung gitu. Jadi di panggung di tengah sekolahan itu dia panggil, hey, dengarkan, ini my grandfather from Indonesia katanya. Itu orasi. Jadi orasi semua orang gurunya segala itu dikasih tahu. Ya Allah, senang ya Pak. Iya, terus langsung uncle-uncle yang di sana itu deketin saya. So how is Jokowi gitu. Nanyanya yang lain. Nanyanya yang lain. Nah, jadi mereka sendiri juga ditengok kakeknya segala itu kayak bangga gitu. Makanya kalau dia dimarahin kita yang sedih. Betul. Ya itu yang jadi catatan saya, ternyata oma-oma sama opa-opa itu kalau cucunya marah sama mama papahnya tuh memilih di kamar nangis. Jadi nangisnya tuh di kamar, nggak terlihat cucunya, nggak terlihat anak-anaknya seperti itu ya. Ya Allah, itu luar biasa loh, pelajaran banget buat saya. Ya nanti kan saya juga jadi oma. Kami pun kadang-kadang ya karena seperti tinggal dengan cucu, itu waktu istirahat kami kurang loh. Karena begitu cucu itu bangun jam 7 misalnya, saya sudah harus membawa dia keluar supaya jangan mengganggu mama papanya yang kerja dari rumah. Dan baru saya lepaskan dari tangan saya itu kalau waktunya netek. Berapa lama sih netek itu, apalagi orang bekerja ya, suami istri bekerja. Begitu tetek selesai, kalau dia syukur bisa tidur sampai jam 12. Kalau enggak, dia akan masuk lagi ke kamar kakeknya. Semua baju, semua selimut yang sudah disusun dibakar habis. Tapi seru kan, Pak? Tapi seru ya. Makanya profesinya bagus, luar biasa sekali, Pak Mimbar. MC. Aku juga pertama kali ngomong cucu. Ngomong cucu. Yang jadi catatan. MC profesi baru, MC ngomong cucu katanya. Kita tidur pun dia buka itu mata kita suruh main. Oh gini ya, diginiin gitu ya. Bahkan kalau kami ke kamar mandi gitu, dia mau ikut. Saya bilang ini bau, enggak apa-apa, tetap masuk. Jadi Ya Allah. Ya itu memang baik. Terima kasih. Lebih dari anak. Yang kemarin saya masih ingat yang dari Pak Mimbar, ketika cucunya belum usia sekian belum bisa bicara atau bagaimana, anaknya Pak Mimbar sudah bingung itu. Aduh gimana nih keterlambatan ini. Simpel saja apa yang disampaikan oleh Pak Mimbar. Allah, lawang kakeknya bisa ngomong, mamanya bisa ngomong, mesti anaknya juga bisa ngomong. Nah, itu luar biasa banget, itu jadi tata-tata sendiri. Makanya kemarin pas ikut, betul. Makanya ketika saya ikut Memoir Cucu Tercinta itu saya ketawa aja, lucu ya. Nanti saya kalau jadi oma ya begitu kira-kira ya. Iya, sebenarnya masih ada di buku itu, yaitu keluarga kami itu berhenti merokok. Ketika itu perokok besar semua, jadi sampai ke istri saya semua itu perokok, nenek-nenek yang lain. Nah, ketika lahir, itu di Singapura nggak boleh merokok kemana-mana. Jadi harus kalau merokok itu harus di tempat yang tertentu. Kalau nggak didenda itu kan. Karena begitu terus lama-lama capek juga kan, baru mau ngisep satu isepan harus ke
ke bawah gitu ya. Harus cuci tangan karena mamanya ribut, bau rokok itu anakku, jangan bau rokok. Akhirnya mereka bisa stop saat itu juga. Sampai sekarang anak itu udah usia mau ke 9. Itu tuh 2, 3 orang perokok, 4 ya, itu semua tidak ada yang pernah nyoba untuk kembali rokok. Dan itu saya tulis sebenarnya di memoir itu. Wah, luar biasa ya. Hanya karena pengaruhnya. kelahiran seorang cucu ya. Kita merasa harus hygiene ya, harus hygiene. Jadi bau rokok kan di badan itu kan nggak hilang-hilang. Iya. Supaya bayi ini sehat, ya kami berhenti merokok. Itu ada pengakuan itu ada di buku memoir itu. Ya. Juga di toilet Pak. Di toilet nggak bau terus itu. Iya. Baik. Terima kasih Bapak. Berkesan sekali. Ini juga kita bacakan ada chat dari Mbak Suci. Sukses selalu buat Bu Sapta dan Dio Media. Saya mohon izin lagi dulu. Karena mau masalah sekolah. Oh iya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Lalu ada Novi dan sangat menginspirasi. Oke, terima kasih Mbak Novi yang dari tadi setia menemani kita. Tidak nampak, tetapi luar biasa sekali dengan hadir pada siang ini. Sedikit tapi berkualitas. Kita bisa mendengar cerita-cerita dari Pak Iswani, dan terima kasih ya. Sampai kapan Mas Dio kita festival musik? Iya sudah selesai enggak apa-apa? Iya. Semoga teman-teman dan saya. Bergaung, mohon maaf, Bunda Heti, bergaung suaranya. Kenapa ya? Oke. Mungkin HP sama laptopnya jalan hidup kali. Berdekatan biasanya ya Pak ya. Iya. Berkurang. Oke, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Juga penerbit media. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga inspirasi hari ini dan kita bisa lagi di buku teman-teman yang lain dalam rangka festival tahun 2021. Saya kembalikan ke Mas Dio. Monggo Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa moderator kita Bu Heti Arifin dan memoris Messages from My Father Ibu Sapta W. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman memoris semua, semoga apa yang kita terima hari ini adalah berkah untuk kita semua dan menjadi meaningful life untuk kita ke depannya. Terima kasih semuanya, kita cukupkan nanti. Foto dulu ya Mas. Oh iya. Jenengan yang foto. Oh iya, aku lupa ya Allah ya. Dio, ini kan pengalaman pertama saya. Iya. Videonya tolong dibuka. Kita berpose. Sebentar. Satu-satu dulu. Ini Bu Heti. Nah. Sebentar. Nah, ini Bu Heti. Terus Bu Sapta. Coba Bu Sapta bicara. Minta tolong bicara. Halo. Nah, sebentar. 1, 2, 3. Nah. Iya. Sadar kamera. Sekarang bersama. Oke. Salam literasi ya. Teman-teman, Bapak Ibu. Udah saya kirim di grup nggih? Iya. Oh, yuk kita bersama view galeri. Iya. Terima kasih semuanya. Oh, sudah. Terima kasih. 2, 3. Mbak Novi, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Ini kemarin Mbak Lasta luar biasa sekali juga. Kita sudah menantikan buku cerita anak Warisan Sang Raja judulnya. Itu, obsesi saya itu Mas Dio. Kumpulan cerita anak. Oh, Mbak Lasta luar biasa. Iya. Pak Mimbar ini tentang kucing ya, tentang. Iya, itu ya.
Nanti sore ada saran-saran menulis memoir. Jadi saya itu orang yang haus. Saya adalah orang yang sangat haus pengetahuan baru, apalagi memoir tuh kalau ada buku baru tentang memoir atau pengalaman-pengalaman hidup seorang, misal di camp konsentrasi Nazi dan sebagainya, pasti saya beli, terus saya baca. Dan pengalaman-pengalaman itu memperkaya kan ya. Nah, nanti sore kita bisa secara-sehan. Sebenarnya materi ini akan saya sampaikan tanggal 22, undangan penerbit 3 Serangkai ya. Saya 10 tahun yang lalu diterbitkan 3 Serangkai, 10 tahun kemudian baru diundang oleh 3 Serangkai. Terima kasih Mbak Kurnia dari Pustakawan UMS, Pak IAC yang luar biasa, Pak Mimbar, Mbak Novi, Pak Sido, Mbak Lastas, Mbak Kak Reina. Kak Reina ini kemarin yang jadi moderator pembukaan. Iya ya. Moderatornya Bu Yuli sama menjadi MC atau pewarat saat pembukaan, Kak Reina. Kak Iqbal juga, tim kreatif Diomedia, sama dengan Kak Reina untuk festival ini. Nanti sore ya kita jumpa lagi, ngobrol sangat santai tentang pengalaman menulis memoir sehari-hari seperti apa, dan nanti malam adalah Kiaiku, memoir Kiaiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dio. Selamat makan siang di rumah masing-masing. Bu, siapa mau menyampaikan sesuatu, Mas Dio? Boleh. Oke, terutama terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini, meluangkan waktunya untuk kita sharing, kita bedah buku, kita ngobrol buku tentang Message from My Father. Itulah saya. Semua ada di buku Message from My Father. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama kepada Diomedia yang sudah, very thanks ya atas thanks for your support. Oke. Terus Bunda Heti, sahabat, saudara, teman, kebetulan rumah kami juga berdekatan, jadi ya tiap saat dah ke sini, oke, seperti itu. Teman curhat dan teman termehek-mehek. Dan saya benar ya, dari tadi malam saya juga sudah menyebut beliau, Bapak Mimbar, terima kasih sudah bisa diajak curhat ketika saya kehilangan kucing saya. Itu luar biasa banget Bapak. Apa yang dilakukan Bapak itu sebenarnya sederhana, tapi luar biasa buat saya gitu ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan tangisan saya ketika saya mau kehilangan Pushi ya. Nanti kita bahas pas How Ahmed Papet siap Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan pada siang hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Terus mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan, saya terbuka. Nomor WA saya ada di grup keluarga Diomedia. Oh ya, saya punya sosmed Facebook, akun saya Saptawe. Kemudian IG saya Sapta_W25. Saya memang memfavoritkan angka 25 karena yang pertama 25 itu tanggal lahir saya, kemudian 2 ditambah 5 itu sama dengan 7 dan 7 itu nama saya. Seperti itu. Singkat ya, simple tapi itu sangat bermakna buat saya. Itu saja Mas Dio, terima kasih, selamat siang, tetap jaga kesehatan, dan saya berharap Bapak Ibu tetap bertahan nanti sampai tanggal berapa Mas Dio? 20. Pak Mimbar luar biasa sekali, aduh bener loh saya ini. Ini nanti ada jatah tidur siang, usai duhur. Betul. Kita sengaja selang-seling. Oh iya betul. Ada ya, selang-seling, nanti sore, ya gitu. Setengah 4 ya. Oke. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa bahagia. Oh iya, harus. Harus. Silakan Bunda Heti. Ya. Makasih Bunda Heti, hebat. Akhirnya berhasil jadi moderator. Bisa kan? Tenang saja. Teman-teman ini sangat mendukung. Iya. Bagus kok. Jadi moderator sudah beberapa kali, tetapi di komunitas menulis yang lain seperti itu. Saya beberapa kali juga mengadakan event-event seperti itu. Tetapi saya belum pernah di Diomedia. Diomedia itu bagi saya wow.
lumayan minder seperti itu. Kalau saya itu kadang takutnya itu teknis ya. Nah, IndiHome itu dikenal dengan betul. orang untuk modem. Jadi kadang-kadang macet, mundur, hilang. Aduh, itu kalau udah setengah mati itu kalau udah ketemu betul padat itu gitu. juga. Makanya ini saya mengungsi di rumah Bu Sabta. Supaya aman ya. Coba Bu foto, Bu. Ini kita berdekatan loh. Ini kita berdekatan. Coba sini enggak?